pagi. Baik, sebelum kita belajar, silakan dicek di sekitarnya ada sampah atau tidak. Udah dipikir? Oke, salah satu silakan dipimpin doa sebelum kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kelihatan ya? Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Sudah siap?
kembali. Sebelum kita ke materi, mau saya absen dulu ya. Ya. Aas, Astripo, Anissa Setianingsih, Aprilia, Awalina Tiangreni, Devi Apitasari, Devi Desmalia, Dewi Lestari, Dianti, Eli Kurniasari, Intan Sunia, Irma Erviana, Latifah, Nia Onunur Malasari, Saya Pak. Nur Fadila, Nur Lela, Renita Sari, Hadir Pak. Syakila, Hadir Pak. Sela Arnima, Hadir Pak. Seli Alisa Afwila, Ada Pak. Siti Nurfala. Hadir. Baik, sebelum kita ke materi hari ini, ada yang masih ingat apa yang sudah dipelajari minggu kemarin? Ya, salah. Tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional. Apa itu? Salah satu bentuk ancaman dari integrasi apa? Yang ancaman yang mengancam integrasi nasional. Ya. Yang pertama itu ada di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sama pertahanan dan keamanan. Oke, betul ya. Ada yang bisa kasih contoh ancaman integrasi di bidang budaya misalnya? Ada yang kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Saya Pak, Ya, sekarang banyak anak muda terus dia berpenampilan kebarat-baratan, Oh, iya. menuju budaya barat. ya. Sekarang banyak ya di antara kita atau teman-teman kalian ada yang bergaya kebarat-baratan. Nah, itu salah satu bentuk ancaman di bidang budaya. Ya. Kalau politik ada tuh kalau politik yang di Papua, apa? Ancaman integrasi di bidang politik. Ya, ada yang tahu? Ya, adanya OPM, ya, OPM terus kelompok kriminal Senjata. itu salah satu ancaman integrasi nasional ya di bidang politik. Baik, hari ini materi kita adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Oke, sebelum kita ke materi, coba kalian simak dulu video ini. Ya, silakan.
kalian tangkap dari video yang barusan saya sampaikan? Ya. Itu bentuk kerjasama Indonesia dengan Australia. Di situ Bapak Prabowo berterima kasih kepada pihak Australia karena di sana ada taruna-taruna yang menjalani pendidikan militer di sana. Betul ya. Di situ video itu menampilkan Bapak Prabowo ya itu sedang bertemu dengan Menteri Pertahanan dari Australia. Ya. Nah, itu merupakan salah satu strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Jadi ada perwira-perwira kita atau tentara-tentara kita yang belajar di Australia. Gitu ya. Nah, oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai strategi menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, yang pertama ideologi ya. Oke. Nah, ini strategi mengatasi ancaman yang menyerang ideologi. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satu strategi mengatasi agar kita tidak terdoktrin oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Anak-anak tahu contohnya yang mengancam ideologi? Ancaman yang mengancam ideologi kemarin ya. Dalam sejarah contohnya gerakan G30 SPKI. Di situ pihak PKI ingin merubah ideologi Indonesia yaitu Pancasila menjadi ideologi komunis. Ya, betul ya. Salah satu contoh pernah terjadi di Indonesia adalah bagaimana usaha makar dari Partai Komunis Indonesia agar mereka itu bisa merubah ideologi Indonesia yang dari Pancasila menjadi Komunis. Itu strateginya yang pertama menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi kita berpandangan bahwa kita ideologi bangsa Indonesia itu kan Pancasila ya. Pancasila. Ada yang nggak hafal Pancasila? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena kan setiap hari Senin ada pengucapan Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi warga Indonesia itu harus punya Tuhan. Artinya punya Tuhan itu harus beragama. Ya. Harus beragama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan ya, sesama manusia kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, karena di negara Indonesia ini banyak suku, ya, makanya kalau sudah banyak suku itu harus disatukan. Kalau bercerai-berai nanti negara Indonesia-nya bisa gampang lagi dijajah oleh negara lain. Dan selanjutnya, sila keempat. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. bagus ya. Ternyata anak-anak saya ini udah hafal semua. Ya, kalau tidak hafal kan dari SD ya. Itu ya strategi yang untuk mengatasi ancaman di bidang Ideologi. Yang selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, ini strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, mengoptimalkan produk dalam negeri sehingga tidak bergantung pada Impor. Jadi kita mengurangi gaya
mencintai produk-produk Lokal. produk-produk dalam negeri atau produk-produk lokal. Terus yang kedua, menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Dan Indonesia ini mayoritas sektor pertanian itu sebagian besar ya, mau petani kopi, petani sayuran, padi dan yang lainnya itu kan banyak di Indonesia. Ya kalau kita hasil buminya banyak, saya kira tidak perlu lagi kita impor. Impor itu berarti kan kita ngambil dari luar dan harganya pun pasti mahal atau tinggi. Yang selanjutnya, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan perekonomian rakyat, yaitu strategi untuk mengatasi ancaman di bidang Ekonomi. Yang selanjutnya, bidang sosial budaya. Oke, yang pertama strateginya berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Misalnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan Nah, ini sedang terjadi di kita ya, di zaman sekarang. Sekarang kan iptek sangat maju. Ya. Bahkan orang ngaji Yasin aja udah nggak mau ngomong, tapi pakai HP. Ya. Tuh, udah banyak. Sekarang Al-Quran aja udah ada Al-Quran digital. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran bagi yang berumat Islam. Kan itu banyak ya. Tapi jangan sampai ketika kita sudah menguasai teknologi, kita lupa dengan sholat. Kebanyakan main game ya. Sholat nantilah. Ya, gitu. Akhirnya lewat. Tuh. Jadi seperti itu ya. Yang kita harus mengimbangi antara iptek dan imtak, iman dan Takwa. apalagi sekarang tuh banyak media-media sosial yang sekarang sangat gampang sekali mengakses hal-hal yang menurut saya belum perlu kalian akses, atau mengikuti kegiatan-kegiatan orang luar negeri, atau membuat video-video seperti orang luar negeri, atau foto-foto yang tidak pantas. Sudah banyak kan kejadiannya, walaupun bukan di tempat kita, tapi itu kita sebagai pengingat kita aja bahwa jangan sampai seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakan untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. Nah, budaya Barat dan budaya kita itu kan berbeda. Ya. Kebiasaan orang orang Barat dengan orang Timur itu berbeda. Ya. Tapi tidak jelek semua. Makanya kita harus ada filter atau penyaring. Kita saring. Kira-kira yang bagus buat kita serap. Yang jelek jangan. Jangan semua kalian serap. Bahaya. Karena ada beberapa ketidaksesuaian antara budaya Barat dan budaya Timur. Jadi harus kalian pintar-pintar untuk memfilter, menyaring, ya. Tuh. Dan yang selanjutnya, meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa ngasih contoh enggak meningkatkan rasa nasionalisme? Apa sih rasa nasionalisme? Ya. Nasionalisme. Masa ini nasionalisme? Saya rasa kalian pernah melakukan kegiatan meningkatkan rasa nasionalisme, terutama menjelang 17 Agustus. Ada yang mukanya ditempelin bendera merah putih, ya. Terus kalian mengikuti kegiatan-kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan. Itu salah satu contoh meningkatkan rasa nasionalisme. Ya. Ada yang pengen pindah negara. Ya.
nasionalisme sudah tinggi, kita tidak mau pindah ke negara orang lain. Seenak-enaknya hidup di negara lain, katanya, kata yang udah pernah keluar negeri, saya juga belum, lebih enak di negara sendiri, kan kayak gitu. Ya. Tuh. Dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetap satu. Maksudnya? Berbeda-beda tetap satu. Dianalogikan sebagai kalau kita menyapu pakai sapu lidi, kalau cuma pakai sapu lidi nggak bisa, yang ada potong, kan gitu. Tapi kalau sapu lidi itu disatukan, diikat, terus kita nyapu, bersih. Nah, itu analoginya Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita jangan bercerai kawin lagi. Ya, lanjut. Sekarang strategi mengatasi ancaman integrasi di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itu tadi ada video salah satu contoh strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Kita bekerja sama dengan negara-negara tetangga di bidang politik. Misalnya kita mengirim tentara kita untuk belajar di Australia. Kita membeli peralatan perang di Rusia misalnya. Itu salah satu contoh strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, yang pertama memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kita yang tidak di perbatasan tidak tahu adanya konflik-konflik wilayah di perbatasan. Kadang kan di perbatasan Indonesia dan Malaysia misalnya, itu kan hanya dibatasi dengan ya semacam tugu atau apa ya namanya, selamat datang dan selamat tinggal, ya, welcome to Malaysia. Kan ada yang gitu ya? Ada kalau yang di Malaysia sudah diaspal, di Indonesia videonya kan ada ya? Kan perbatasan darat itu Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Leste. Timur Leste itu ya kayak kita perbatasan antara Lampung Barat dan Lampung Utara misalnya, ada di Pinusan itu ya, ada kayak Gapura. Nah seperti itu cuma. Jadi kalau orang-orang tinggal di perbatasan itu ke luar negeri itu tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Bahkan bisa kakinya sebelah di luar negeri, satunya yang di ya. Kalau apalagi kalau kalian pernah lihat di negara Belgia dan Belanda, itu cuman di lantai ada tanda plus ya. Jadi kalau banyak tanda plus, ini Belgia, berarti belasannya Belanda. Bahkan di Kalimantan ada yang rumah itu setengah Indonesia, setengah Malaysia. Dapurnya Malaysia, pasang bendera Malaysia. Tengah rumah Indonesia. Ya tapi kan ada. Kalau dibilang nggak boleh, masa rumah orang mau dipotong? Ya, dipotong. Dapur. Jadi kamu kalau mau masak nunjukin paspor. Pak, paspor saya. Masak. Nanti mau balik ke Indonesia, kayaknya ribet ya. Tapi itulah dinamika kehidupan di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Ya, itu sama-sama Papua tapi beda negara.
pulau itu yang mengklaim, saling mengklaim, ya. Satunya ya Indonesia mengklaim itu pulau-pulau kami, nanti negara sebelah itu pulau kami. Nah itu biasanya jadi terjadi konflik. Ya. Makanya harus disegerakan penyusunan peraturan undang-undang. Dan selanjutnya menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, terukur bagi pelanggar hukum. Jadi perlu ditegakkan proses hukum secara tegas agar berkurangnya pelanggaran hukum. Dan yang selanjutnya merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Jadi ada beberapa peraturan yang harus direvisi ya, sesuai dengan kondisi dan perkembangan. Karena perkembangan itu kan semakin lama semakin maju. Jadi kalau hukumnya juga tidak direvisi, nanti bakalan banyak yang tidak sesuai. Oke. Dan yang terakhir, terima kasih. Itu beberapa materi strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya beri waktu 5 menit, silakan dibaca buku mengenai materi strategi mengatasi berbagai ancaman di halaman 254.
Ya. Kalau misalnya ada ancaman di bidang politik, nah itu bisa jadi ancaman di bidang lain juga nggak Pak? Ya, itu pertanyaan dari Sheila ya. Apabila ada ancaman di bidang politik, terus apakah bidang-bidang yang lain Terancam juga. terancam juga? Sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan Sheila tadi? Misalnya kita digempur oleh negara luar, apakah bidang ekonomi, bidang sosial, bidang apa lagi, ideologi, apakah itu terpengaruh atau tidak? Alasannya? Alasannya apa? Jelas terpengaruh. Ya. Ketika negara itu tidak aman, apakah ekonomi akan stabil? Sosial budaya apakah akan seperti biasa? Kita lagi perang, kamu pakai baju kebaya, kayaknya sudah tidak terpikirkan oleh kita. Ya. Terus di bidang apalagi ideologi, ya, mungkin sudah, pokoknya gimana caranya negara ini perangnya segera berakhir, kan? Seperti itu. Pasti semua terpengaruh. Ya. Saya kasih contoh lagi di bidang ekonomi. Bensin mahal, berpengaruh nggak? Ya, berpengaruh. Bawang yang tadinya 5.000 gara-gara bensin mahal jadi 10.000. Ya. Jadi semua terpengaruh ketika ada salah satu integrasi kita terancam. Baik ya, terima kasih Sheila atas pertanyaannya. Baik anak-anak, perhatikan di depan. Ini ada yang namanya word square. Word square ini mencari kata, ya. Nanti di sini ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, cara mainnya nanti kita akan undi menggunakan website Wheels of Name. Nanti yang kena namanya yang muncul berarti dia yang maju. Nanti ketika kalian cara menjawabnya ini bisa dari kiri ke kanan atau sebaliknya kanan ke kiri, ya. Atau ini horizontal ya, atau vertikal dari atas ke bawah, bawah ke atas, atau diagonal ke sini. Nah, miring. Diagonal, miring, terus misalnya mundur katanya itu bisa. Ya, itu boleh. Aturan mainnya seperti itu. Ya. Paham? Paham enggak? Oke, kalau begitu siap-siap kita undi. Nanti yang namanya muncul maju ya. Silakan perhatikan. Nah ini, ya, ini nama-nama kalian. Saya tidak mau menunjuk, biarkanlah Wheels of Name itu yang menunjuk. Pertanyaannya sesuai dengan materi hari ini. Maksudnya kayak dituliskan Bapak, kita Ada, saya sudah ada pertanyaannya, kalian tinggal jawab. Ya, siap? Dan pertanyaan itu jawabannya ada di sini. Siap? Kok takut? Jangan takut lah. Ini sesuai dengan materi kita kok. Jadi, oke ya, namanya sudah ada di sini, sudah saya tulis semua. Kalau warna ini otomatis. Siap ya? Ada histeris.
bersenjata. Singkatan kelompok kriminal bersenjata. Yo, tadi. Nanti di pakai pena saya. Ya, melenceng. Bahasa apa itu melenceng? Oh iya. Kan tadi bisa vertikal, diagonal, dan bisa dari belakang ke Berarti bisa gini. ya bisa. Bisa kayak ular gitu. Yo, ya pakai pena. Emang bisa. Terima kasih. Singkatan kelompok kriminal bersenjata adalah KKB. KKB. Betul ya? Oke, kita spin lagi. Siap? Dari belakang ke depan juga boleh. Ayo, Seli, Alisa, Aquila. Pertanyaannya, perbuatan yang menimbulkan teror. Perbuatan yang menimbulkan teror. Berarti tinggal tambah yang kemarin nyerang ini apa nyerang mana tuh? Bali apa namanya? Termos. Termos. Yo. Mana? Kan tadi kan aturannya boleh dari apa? Dari belakang. Iya, ini namanya cek. Nah, kalau udah ketemu silakan di ini, di apa namanya? Jawab. Ya, cari kata teror di sini.
Pertanyaannya, International Monetary Fund. International Monetary Fund disingkat Itu bukan kok kalau di depan pakai nggak kelihatan. International Monetary Fund disingkat Itu loh itu. I M Pertama-tama cari dulu. O Di depan mata. Info. International Monetary Fund disingkat. Ya. Ya kalau betul tinggal di. Nah, nah. Oke. Jangan grogi, musik grogi ya. Selanjutnya kita spin dulu. Oke. Renita Sari. Ya, silakan Renita Sari. Pertanyaannya, World Trade Organization disingkat. World Trade Organization disingkat. Boleh dari sini, sini, dari sini, sini. World Trade Organization. Boleh sini, boleh sini. Jadi tidak harus dari kiri ke kanan ya, kanan ke kiri itu boleh. Ini kan bentuknya diagonal. Ya, betul nggak? Terima kasih. Kita spin lagi. Jadi Nabita Sari. Pertanyaannya, alat untuk mencapai kekuasaan. Alat untuk mencapai kekuasaan. Ya, kalau itu partai itu berarti ikut orang-orang. Parpol, partai, Nah, cari. Nah, itu. Ini iya, dan
Apa jawabannya? Ideologi. Selanjutnya, Dianti. Silakan maju Dianti. Ini kayaknya bisa langsung ketemu. Pertanyaannya tidak punya pekerjaan. Pengangguran banyak acara ya. Oh ya, jawabannya apa? Nanti kita umpetin di mana gitu. Yang terakhir. Nah, ini orang yang beruntung yang terakhir menyelesaikan word square. Kalau udah, kita spin lagi. Belum ya? Pertanyaannya nih gampang nih. Kearifan lokal. Apa jawabannya? Oke, ya terima kasih Siti Nurfala. Baik ya, itu tadi word square. Jadi word square ini adalah metode untuk mencari jawaban di antara huruf-huruf yang sudah pecah. Seperti itu ya. Oke, sekarang Bapak minta untuk membagi kelompok 4 kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok. Oke, mulai dari sekarang. Sudah? Tolong perhatikan. Ini ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ya, di sini nanti ada kelompok. Silakan kalian tulis kelompoknya kelompok berapa dan tuliskan anggotanya di sini. Di sini ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, dan di belakangnya ada soal. Ada soal. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Ini ada soal sama 3 bar dan jawabannya silakan ditulis di sini. Oke, paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak perhatikan sepertinya. Baik, silakan anak-anak
mengerjakan tugas LKPD-nya. Oh ya, kelompok seperti biasa, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok berapa kita? Nanti maju presentasinya juga kita undi menggunakan Mana sih? Oh, udah ngelapor geser dikit ya. Masih di situ loh soalnya enggak. ini pertahanan keamanan, ini ekonomi, ini terus lagi pemerintah dan atasi depan pertahanan pangan. Kelompok apa itu? Anggota militer yang sedang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang sedang tugasnya yaitu menjaga pertahanan dan keamanan, jaga stabilitas pertahanan dan keamanan di perbatasan. Keamanan di perbatasan. Penjagaan perbatasan, kelompok kriminal bersenjata. Gitu strateginya apa aja sih? Kelompok kriminal bersenjata.
Ya kan? Yang dilakukan pembelajarannya belum. Kemudian kita Jadi harus yang dilakukan dari kapasitas yang dilakukan untuk dalam mengatasi Coba hentikan dulu kerjanya, kita breaking dulu ya. Sambil berdiri.
rantingnya. Mana matamu? Kanan dulu ke kiri dulu? Oke, kalau saya bilang mana matamu, kalian? Ini matamu. Oke, sudah. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Siap? Siap. Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Silakan jalan. Ah, oke. Oke ya, ada request lagi, silakan dikerjakan. Ini jadi 5 menit lagi lah ya. Sebelum kita presentasi. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah kita presentasi. Dan untuk presentasinya kita undi ya. Di sini ada 4 kelompok. Ini kita undi menggunakan words of day lagi. Siap ya? Siap. Jadi yang namanya keluar nanti silakan maju dan dipresentasikan pekerjaan KKPD-nya. Kelompok 1 untuk mengawali presentasi kita. Silakan anggota kelompoknya menyampaikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya Siti Fala, saya Irfan Fiona, Saya Nur Fadila. saya Nora. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saudari Ila. Yang pertama, jelaskan strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman bidang pertahanan. Ini termasuk dalam bidang pertahanan keamanan, menyiagakan segenap kekuatan TNI di seluruh perbatasan seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Iya. Yang kedua, jelaskan strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu pertanian, untuk memperkuat lagi di sektor pertanian agar tidak melakukan impor barang dari luar, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, dan memperkuat produksi dalam negeri dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nurela.
batasi pertanyaannya hanya 2 pertanyaan. Silakan kelompok yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Desi Sordia, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertanyaannya cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, Ya, pertanyaannya satu lagi. Kalau tidak ada berarti hanya 1 pertanyaan. Ada? Cukup. Ya, silakan. berdiskusi. Biasanya nggak usah. Izin menjawab. Ya. Soalnya tadi cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yaitu cara mengatasinya itu diselenggarakan dengan didukung oleh lapisan perlawanan tidak bersenjata dan lapisan pertahanan militer dengan menyiagakan segenap kekuatan TNI di seluruh Indonesia. Jelas. Cukup. Ya, boleh. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Dani Malasari dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan beberapa strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman bidang ekonomi. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Tanam kopi. Izin menjawab. Ya. Tadi soalnya sebutkan beberapa strategi di bidang ekonomi. Itu strateginya tuh ada 2, yaitu yang pertama untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal. Terus dan yang kedua itu untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal. Kalau internal itu misalnya itu memberantas kemiskinan, membangun infrastruktur, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Nah, kalau untuk eksternalnya itu Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama
kita undi lagi. Silakan siap-siap. Silakan kelompok 2. Kebetulan ya. 1, 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Devia Pinasari sebagai moderator. Saya Ibu sebagai pemateri. Saya Walinati Anggreni sebagai pemateri. Saya Nurul Nurmalasari sebagai pembaca materi. Saya Aprilia sebagai nonsoleh. Kami akan mempresentasikan hasil pertemuan. Yang pertama, jelaskan strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman bidang pertahanan. Cara mengatasinya dengan cara mengirimkan angkatan bersenjata ke daerah-daerah perbatasan untuk memperketat pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, serta menumpas kelompok kriminalitas bersenjata. Yang kedua, jelaskan strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman bidang ekonomi. Cara mengatasinya dengan memperkuat sektor pangan, mengoptimalkan produk dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan perekonomian rakyat. Yang ketiga, jelaskan strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman bidang sosial budaya. Cara mengatasinya dengan meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya lokal dan jangan menghilangkan kearifan lokal seperti gotong royong. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Perkenalkan, saya Sarah Atina, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, pada LKPD tersebut nomor gambar yang ketiga itu menunjukkan kegiatan apa? Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi? Gak ada ya? Oke, udah silakan. Ya sejenisnya. Ya silakan. Saya dijawab dari pertanyaan dari kelompok 4 Bersela. Dari gambar itu adalah kegiatan gotong royong itu, dan itu tuh dalam rangka bersih lingkungan, selokan, kayak ada misalnya ada air gitu kan, ada sampah-sampah yang miring gitu namanya. Iya. Kegiatan kearifan lokal, gotong royong. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita undi lagi. Berarti tinggal silakan kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu kita selaku guru mata pelajaran PPKN. Sebelumnya kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Sarah Anima sebagai moderator dan di sini ada teman-teman saya. Intan sebagai pemateri, Putri Ismalia sebagai pemateri. saya Dianti sebagai materi, Dan itu Sari sebagai tutulan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi hari ini. Yang pertama, pembahasan yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepadanya saya persilakan. gambar yang pertama, gambar tersebut menunjukkan kelompok anggota militer yang sedang menjalankan dan melindungi pertahanan dan keamanan di perbatasan. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, mereka melakukan pengamanan di area perbatasan. Yang kedua itu jelaskan strategi pemerintahan dalam mengatasi ancaman bidang ekonomi. Pada gambar tersebut, strategi yang dilakukan dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi yaitu dengan cara menanam padi guna meningkatkan ekonomi dalam negeri agar mengurangi ketergantungan terhadap impor dan juga menambah mata pencaharian warga. Yang ketiga, jelaskan strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman modal sosial budaya. Dari gambar tersebut, strategi yang dilakukan dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, mereka melakukan kegiatan gotong royong guna untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan, tentunya meningkatkan rasa kebersamaan, nasionalisme, dan kemanusiaan. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Ya, silakan. Saya awalnya dari kelompok 2 yang bertanya, berikan contoh cara mengatasi ancaman bidang sosial budaya. Slide di sini. Slide di sini. Untuk kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, ada. Nah, ya, lanjut. Izin berdiri. Mana? Oh. Ini kelompok terakhir ya? Iya, Pak. Terus ini lagi ya? Ini satu. Jalur mandiri ya. Iya, boleh. Dikasih tak itu, dikasih kopi. Iya. Aku cuma kayak gini. Iya, kayak bukan. Pereng. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian kepada pemateri. Saya persilakan. Izin menjawab tadi pertanyaannya dari kelompok 2 itu tentang contoh cara mengatasi ancaman sosial budaya. Yang pertama itu kita bisa dengan melestarikan budaya lokal, kayak seperti menggunakan produk-produk lokal gitu. Udah itu sama bermusyawarah di desa. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi,
3. Itu tapi satu. Spin pakai 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Dewi selaku koordinator PKN. Perkenalkan, nama saya Anissa sebagai moderator dan teman saya Negara Mandiri sebagai pemateri. Saya Adiksa sebagai pemateri. Punya saya sebagai pemateri. Latifah sebagai tulen. Baik, kami akan mempresentasikan jawaban dari diskusi kami. Dan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Safira. Jelaskan strategi pemerintahan dalam mengatasi ancaman bidang pertahanan. Yang pertama, memperketat penjagaan di perbatasan atau mengupas kriminal bersenjata. Yang kedua, latihan bersama dengan negara lain dalam mengembangkan dan meningkatkan bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga, meningkatkan atau menambah persenjataan di bidang militer. Yang kedua akan dibacakan oleh saudari Seri. Jelaskan strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman bidang ekonomi. Mengoptimalisasikan produk dalam negeri agar tidak tergantung pada impor. Menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas karena sebagai besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan perekonomian rakyat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ed. Yang ketiga, jelaskan strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Meningkatkan pelestarian budaya lokal seperti rutin melakukan kegiatan gotong royong serta memberi dorongan untuk pelestarian budaya serta memberi batasan terhadap media atau budaya barat yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari dari kelompok 2 yang bertanya. Sebutkan contoh lain dari strategi pemerintahan dalam mengatasi ancaman bidang pertahanan. Jawabannya Enggak, tapi baik, belum kelompok lain. Cukup. Baik, izin berdiskusi. Ini apa sih? ya, silakan. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Sebutkan contoh lain pemerintahan bidang keamanan atau pertahanan, yaitu merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain dengan kondisi suatu perkembangan masyarakat.
kalian mengenai LKPD yang sudah Bapak kasih tadi. Jadi dalam mengatasi berbagai ancaman di setiap bidang, ya itu berbeda-beda. Bidang ekonomi strateginya A, bidang pertahanan strateginya A, dan yang lain-lain disesuaikan dengan bidang, ya. Tuh. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak akan memberikan tes. Sudah? Ini Bapak akan memberikan postes. Silakan nanti ditulis nama, kelas, dan ini pertanyaannya. Silakan nanti dijawab. Ya, tidak boleh nyontek ya. Ya. Sendiri-sendiri. Baik, Bapak bagikan. Nah, silakan dijawab dan setelah itu dikumpulkan. Selesai? Jangan lupa namanya ditulis.
setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang strategi dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, strategi yang dilakukannya ini sesuai dengan dalam bidang apa? Ada yang bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah bagaimana kita mengatasi atau menyusun strategi di berbagai bidang ancaman, dan strategi di bidang-bidang tersebut berbeda-beda, ya, satu dengan yang lain. Itu apa yang disampaikan oleh Sarah tadi. Nah, untuk metode word square, bagaimana menurut kalian? Seru. Pak itu namanya kefokusan kita, pilihan kita. Ya. Berarti fokus, dan juga di undinya kita benar-benar fair ya. Iya. Tidak saya nunjuk si A si B, pokoknya kita menggunakan rules of name. Siapa yang keluar itulah yang Maju. Oke. Jadi nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya harapkan kalian lebih aktif lagi, lebih ceria lagi, jangan sampai tegang-tegang ya belajarnya. Iya. Pak. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai kesatuan dan persatuan NKRI. Ya. Baik, karena Bapak rasa waktunya kita sudah habis, silakan salah satu untuk siapkan